kota ini ke depan akan menjadi kota hijau dengan emisi paling rendah. Supaya Bapak Ibu tahu, di sini air quality index-nya, indeks kualitas udaranya itu di angka 6. Padahal maksimal itu 50. Maksimal 50 tapi di sini hanya 6. Dan di Jakarta kira-kira hariannya 190. Bukan hanya di Jakarta, di Jabodetabek atau di Jawa rata-rata sudah di atas 100. Inilah gambaran kota masa depan, kota hijau dengan emisi rendah, kota yang ramah karena banyak ruang terbuka hijaunya. Dan saya sering bercerita kalau pas dapat tamu Perdana Menteri atau Presiden dari negara lain, baik masuk ke Istana Bogor, baik masuk ke Istana Jakarta, atau saya terima di Yogyakarta, di Istana Yogyakarta, selalu tamu kita itu kagum, waduh, istananya bagus, gedungnya bagus. Saya kadang-kadang mikirin mau saya jawab apa. Indah, tapi ini bukan buatan kita, buatan kolonial Belanda. Mau saya sampaikan apa adanya kok juga enggak, kita merasa inferior gitu ya. Jadi itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan dipuji tapi saya nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu, karena saya tahu mereka juga tahu itu bukan kita yang bikin gitu. Saya kan nggak tahu dia nyindir atau dia memang benar-benar ingin menyampaikan kekagumannya, ya nebaknya kan sulit. Itulah kenapa gagasan pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50-60-an di era Bung Karno, yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya. Tapi 2014 setelah saya dilantik, saat itu saya perintahkan pada Bappenas untuk mengkaji lagi, coba cek lagi titik-titik mana yang memungkinkan untuk kepindahan. Dan selama 4 tahun, 5 tahun, kajian itu selesai, ada pilihan-pilihan di Palangkaraya, di Kalimantan Selatan, di Mamuju, kemudian di Kalimantan Timur, di IKN ini. Kemudian kita putuskan di sini. Tapi yang saya setelah ini selesai istananya, kemudian gedung Menko-nya juga hampir selesai. Saya senang bahwa yang mengerjakan 100% adalah putra-putri terbaik kita semuanya. Bahannya itu hampir 99% dari bahan lokal semuanya. Memang tidak ada unsur-unsur yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali? Bukan, ini lampu dari Boyolali. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Jadi, ya inilah istana sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Kota yang dirancang dalam menancapkan tonggak peradaban Indonesia nanti di Indonesia Emas 2045, karena ini baru dimulai. Ibu kota baru ini baru dimulai. Selesainya mungkin bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa 20 tahun. Jangan berpikir ini sudah dipakai, enggak. Masih panjang. Masih panjang. Tapi ini memang dirancang sejak awal, tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan
memperlihatkan peradaban baru kita, baik dalam pola pikir, dalam semangat kerja, dengan cara-cara kerja baru, tapi juga memfasilitasi kebersamaan dan kerjasama. Kota yang terbuka, kota yang inklusif untuk semua golongan, kota yang dibangun dari kemajemukan kita, dan kota yang hidup dari banyak interaksi-interaksi sosial yang kita lihat di negara kita. Kita juga ingin IKN menjadi kota global, tapi juga kota majemuk yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkokoh kerukunan dan merawat kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa besar. Karena kita tahu dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, banyak konflik muncul beberapa tahun belakangan ini yang berkepanjangan, juga perang yang bergulir di belahan dunia. Dan saat kita merasakan zaman semodern ini masih ada perang. Dan kalau kita berpikir secara normal itu kok masih ada. Dalam peradaban baru, dalam peradaban modern masih ada perang. Baik itu di Ukraina, baik itu di Palestina, ini ditambah lagi sekarang dengan perang di Lebanon. Sehingga membuat yang namanya persatuan, yang namanya kerukunan, yang namanya toleransi, itu merupakan hal yang sangat berharga, sangat bernilai tinggi di negara manapun. Dan kita patut bersyukur di Indonesia nilai-nilai tersebut, kerukunan, toleransi, persatuan, masih bisa terawat dengan sangat baik. Ini juga berkat kontribusi besar Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. FKUB, Asosiasi FKUB, yang ini adalah warisan berharga bangsa kita yang terus harus kita upayakan bersama, baik dengan mengedepankan dialog, baik dengan menanamkan rasa toleransi sejak dini, serta memupuk nilai-nilai moderasi beragama.